Shalom Bapak Ibu. Senang sekali pagi ini kita lihat wajah-wajah yang diberkati Tuhan luar biasa. Siapa yang tadi malam kemarin diberkati Tuhan boleh lambaikan tangannya? Oh puji Tuhan, puji Tuhan. Ya. Nah hari ini kita akan lanjutkan kembali materi kita. Kita lanjutkan dengan beberapa topik yang sangat penting. Tapi sebelum kita mulai ada sesuatu yang perlu kita lakukan. Oke, siapkan kertas dan pulpen Anda. Tulis angka 1 sampai dengan angka 5. Tulis angka 1 sampai dengan angka 5. Tuliskan 5 orang yang paling dekat dengan Anda. Satu menit. Karena orang yang paling dekat mestinya gak sulit ya. Tuliskan 5 nama yang merupakan orang paling dekat. Sesuai dengan urutannya. Nomor 1, Boleh. 2, 3, 4, 5. Silakan. Nama Anabul gak boleh masuk ya. Apa itu? Anak Anabul. Anak apa anjing. Gak boleh ya. Harus nama orang ya. 5 orang yang terdekat. Namanya boleh tolong ini, saya belum hafal nama Bapak Ibu, tolong diputar ke depan supaya saya bisa baca. Wah, Pak Jimmy sudah selesai nih, luar biasa. Oke, sudah? Kalau sudah Bapak Ibu. Masih ada, kita tunggu 1-2 orang. Kasih itu sabar. Coba lingkari 2 orang yang merupakan pilihan yang Anda akan singkirkan. Maksudnya begini, karena selama dalam hidup kita ini kita tidak bisa selalu bersama-sama dengan orang yang kita kasihi. Ada saatnya, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus berpisah dengan orang-orang yang kita cintai. Kalau misalkan saat ini Anda diminta untuk berpisah dengan 2 orang yang Anda cintai, kira-kira siapa? Silahkan, 2 orang. Ketika kami, jangan dicoret katanya Bu, dilingkarin aja. Oke, rasanya gak tega katanya mencoret. Oke, lingkari. 2 aja. 2. Iya betul 2. Iya 2. Kenapa Pak? Kenapa Ralop? Swear, betul. Ada lagi nanti yang lebih sulit. Oke, sudah? Karena 1 dan 2 hal Anda harus melingkari lagi 1 nama lagi. Siapakah dia? Berarti masih ada berapa Bapak Ibu? 2 orang. Tapi dari 2 orang ini, mau tidak mau Anda harus pilih salah satu yang paling dekat. Dan yang Anda harus lingkari adalah orang yang harus Anda lepaskan. Dan Anda pilih 1 orang yang terdekat dan lepaskan itu, lingkari lagi yang dilepaskan. Ya udah ngerti. Jadi tinggal 1 ya. Sudah? Oke. Tinggal sudah? 1 ya Pak yang paling dekat ya. Oke. Betul ya, tinggal 1 ya. Sekarang saya mau tanya dulu nih. Pak, siapa namanya Pak? Pak Joko. Nah ini nama Joko itu terkenal di seluruh Indonesia. Ya Pak Mas Joko, sinten Pak? Siapa Pak? Tersayang ini. Kita berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan, haleluya. Sekarang kita tanya dulu Ibu ini, siapa Bu? Ibu di sebelah kanan saya, boleh? Boleh tolong Ibu Christine. Boleh dibacakan, boleh dibacakan Bu? Ya namanya Suami. siapa Pak? Namanya Siapa? Anton. Lihat dulu dong Pak Antonnya. Ya. Boleh ngomong Bu, engkau adalah yang terutama dalam hidupku. Oke. Apakah ada yang menulis selain dari pasangannya? Ada yang menulis selain pasangannya? Kalau tidak ada berarti semua kita lulus, kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Karena kadang-kala banyak orang yang anak loh nomor 1, bukan pasangan. Tapi sekarang saya mau tes,
Kalau Anda pergi sendiri, pelayanan, tugas, pekerjaan, keluar kota, pulang ke rumah, jujur, siapa yang pertama Anda cari? Ayo. Kalau ibu-ibu, siapa yang pertama dicari? Ibu. Ada yang bilang anak, ada yang bilang suami. Yang bilang anak itu jujur, orang jujur diberkati Tuhan. Tetapi mulai hari ini, mari kita belajar. Pasangan kita yang harus kita utamakan, yang kita cari. Karena hubungan suami istri yang baik akan menghasilkan hubungan orang tua dan anak yang baik. Kalau hubungan suami istri tidak baik, maka orang tua dan anak juga tidak baik. Jadi pasangan kita itu haruslah menjadi pribadi yang prioritas dalam hidup kita secara horizontal. Secara vertikal tentunya Tuhan. Tetapi siapa orang yang terdekat di dalam hidup kita harusnya pasangan kita. Jangan sampai anak kita masih besar tidur sama kita. Ya, ini nggak sehat di dalam pernikahan. Nah, karena itu kita harus tahu prioritas kita setelah kita menikah, orang pertama yang terdekat adalah tentunya pasangan kita sendiri. Iya. Mesra. Kita tadi terlalu semangat ya? Iya. Belum kasih perkenalan diri ya? Oh, belum perkenalkan Iya, diri. iya. Oke, nggak apa-apa. Izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, suami yang baik kasih kesempatan sama istri dulu. Oke. Nama saya lengkapnya tertulis Marilinda Sumbayak, cukup panggil Linda. Artinya cantik dalam bahasa dikasih tahu Pak Arifin Spanish. Jadi Mary Linda, jadi Mary yang cantik. Iya. Amin. Nah, perjalanan hidup saya, kami satu kelas dengan Ibu Lisa di I3 Batu Malang. Sebelumnya saya di UI, masuk tahun 79, tapi saya hanya 4 tahun karena harus menikah dengan seorang hamba Tuhan dari I3 Batu Malang yang mau tidak mau istrinya harus masuk di I3 sebelum menikah. Dan masuk lagi rumah misi selama 1 term di dalam kehidupan kami. Jadi Tuhan telah memanggil saya ketika saya masuk di UI tahun 79 untuk sungguh-sungguh menjadi hamba Tuhan. Dan ternyata Tuhan panggil saya menjadi full timer. Dan saya menikah dengan Jalia Mansinaga 38 tahun yang lalu pada tanggal 14 Maret yang lalu. Jadi baru berapa hari yang lalu 38 tahun. Iya. Nama saya Jalia Mansinaga. Diberikan istri yang baik. Ya. Kemudian kami dikaruniai 3 orang anak. Pertama perempuan, Kedua wanita, yang ketiga cewek. Jadi saya sendiri cowok ganteng satu-satunya. Waktu baru menikah memang saya minta perempuan. Loh, kenapa orang Batak kok minta perempuan? Karena kami 6 bersaudara, hanya 1 perempuan, 5 laki-laki, dan itu pun saudara saya perempuan tinggal sama om. Jadi hanya mama sendiri. Jadi saya berdoa, Tuhan kalau saya menikah saya minta anak pertama perempuan. Tahu enggak Bapak Ibu? Katakan Tuhan Yesus baik. Jalo siji dikai telu. Minta 1 dikasih 3 Bapak Ibu. Jadi saya percaya apa yang Tuhan beri itu yang terbaik. Kami tidak pernah sebagai orang Batak, loh kok anaknya kok wedok kabeh. Ya, kami tidak pernah menyesal. Karena kami percaya apa yang terbaik Ya. itu yang Tuhan beri. Anak pertama sudah menikah dalam penempatan sekarang di Polda Banten. Tadinya di Sumut. Darinya saya mendapat 2 cucu. Cucu boy, cucu Cowok. Ucok. Ya, Marga Marpaung. Dan anaknya kedua itulah Aca Sinaga yang menikah dengan Andy Ambarita yang tinggal di Australia. Dan atas kehendak Tuhan, nanti ketika kami menyampaikan materi legacy, kami gak pernah menyangka ternyata mereka mengambil keputusan untuk menjadi seorang gembala di True Vine Church. Ya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan ya. Dan dari mereka kami mendapatkan 2 cucu, jadi 4 cucu sekarang. Semuanya si Ucok. Luar biasa. Tetapi anak yang ketiga itu anak bonus, antara kedua sama ketiga hampir beda 10 tahun. Jadi belum menikah, masih bersama-sama dengan kami. Ya. Ternyata kalau punya anak bonus itu ada sukacita tersendiri, Betul. ada teman di hari-hari. Ini adalah kali kedua kami membantu BPP Sinode untuk ada di Biro Pernikahan. Sebelumnya kami membantu di bawah ketua Pak Hengkiso, dan kali kedua ini di bawah ketua Bapak Roni Daud Simeon tetap meminta kami untuk memimpin ketua Biro Pernikahan yang ada di BPP Sinode. Kalau angkatan sebelumnya kita membuat satu buku yang bernama Bimbingan Bimbingan Pranikah, maka untuk kali ini
kita akan membuat buku pasca nikah yang berjudul Merawat Janji Nikah. Ya. Bapak Ibu kadang-kadang kan kita lupa kan sekarang kalau janji nikah kita. Makanya kami digerakkan oleh Tuhan bersama dengan senior-senior kita di GBI untuk menulis satu buku. Sekarang dalam proses, mohon dukungan doa. Kiranya Tuhan kasih kemampuan, bulan Juni, bulan keluarga, buku tersebut di launching. kita doakan. Kita mohon dukungan doa. Dan salah satu program yang luar biasa yang sangat didukung oleh Bapak Ketua Umum kita adalah Leader Marriage Camp ini. Karena beliau rindu semua gembala-gembala memiliki pernikahan yang diberkati oleh Tuhan. Kita berikan dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Oke, topik hari ini ialah yang akan kita bahas dalam sesi yang ketiga ini. Sinergi. Bagaimana kita membangun satu sinergi? Karena biasanya kalau orang lagi pacaran yang dicari itu selalu persamaan. Bahkan ketika ada persamaan antara mereka berpikir inilah jodoh dari Tuhan. Tetapi ketika mereka melihat banyaknya perbedaan, mereka merasa enggan untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih lanjut. Contohnya, hobi kamu apa sih? Hobi saya itu jalan-jalan. Kok sama, aku juga jalan-jalan. Berarti kita jodoh dong? Ya. Biasanya kan gitu kan kalau pacaran kan. Bener. Terus makanan kesukaan kamu apa? Gado-gado. Gado-gado, benar. Iya. Saya juga gado-gado. Waduh, kok kita sama ya? Berarti betul-betul kita Jodoh. betul luar biasa ya. Kasih lagi. Tos lagi. Begitu Itu mereka sebelum masuk nikah. dalam realita pernikahan, mereka mulai melihat adanya perbedaan. Ternyata pernikahan itu bukan menikah dengan orang yang sama. Tapi pernikahan itu adalah bagaimana mensinergikan perbedaan yang ada. Sehingga mereka menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan pernikahan mereka yang boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi Next. pada prinsipnya Bapak Ibu, pernikahan itu adalah manajemen perbedaan. Ayo katakan, pernikahan adalah manajemen perbedaan. Jadi kalau saya memaksa suami saya, pasangan saya berubah menjadi seperti saya, yang terjadi adalah konflik. Tetapi saya harus bisa menerima pasangan saya itu berbeda. Dan bagaimana saya mensinergikan, itulah materi kita hari ini. Mari kita lihat dua ayat yang menjadi penopang untuk ayat ini. Kita baca yuk sama-sama, Mazmur 133 ayat 1 sampai dengan 3. Dengan suara yang keras kita baca 2, 3. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Yang kedua, Efesus 4 ayat 2 sampai dengan 3, 2, 3. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Next. Kita akan lihat di sini apa yang menjadi tujuan pelajaran kita. Ternyata banyak suami istri itu enggak menyadari adanya perbedaan di dalam hidup mereka. Karena apa? Mereka berusaha merubah pasangannya. Tetapi hari ini tujuan pelajaran ini kita menyadari bahwa adanya perbedaan baik dalam hal apa itu? Pohon keluarga, latar belakang, pola pikir pasangan, sehingga serta perbedaan yang lain. Ya, banyak perbedaan lain hingga dapat mengenali pasangannya dengan baik. Kalau kita tidak mengenali perbedaan-perbedaan tersebut, itu yang sering dapat menimbulkan konflik. Makanya kalau kita bisa mengenali perbedaan tersebut dan mensinergikan, ya, ini kata kuncinya mensinergikan perbedaan. Sebab saya tidak bisa merubah pasangan saya. 38 tahun menikah Bapak Ibu, nanti saya akan cerita one by one bagaimana kita itu perbedaannya langit dan bumi Bapak Ibu. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan bisa tetap sampai hari ini. Nah jadi artinya pertama menyadari adanya banyak perbedaan-perbedaan. Dan kalau sudah menikah biasanya kan perbedaan-perbedaan, kalau yang sebelum nikah biasanya plus-plusnya semua. Kalau sudah menikah baru kelihatannya minus kan begitu. Bahkan seorang pakar pernikahan berkata, selama-lamanya kita sebelum menikah paling maksimum kita hanya kenal 30%. Walter Trobis, ya, seorang ahli pernikahan. Buku I Married You. Menuliskan 30%, 10 tahun kek.
Dan itu biasanya yang ciami-ciami. Yang bagus-bagus. Yang bagus-bagus kita kenal. Mana Nanti. mau kita tahu pasangan kita yang jelek, betul kan? Tapi begitu menikah yang jelek mulai keluar. Aslinya. Yang Jadi, dulu fotokopinya. Sekarang pacaran malu tuh fotokopi. satu-satu keluar, satu-satu keluar. Tapi nggak bisa kita bilang begini, kalau gua tahu lu kayak gini gua kagak kawin sama lo. Karena pernikahan itu nggak bisa di-retur. Ya, satu kali untuk selama-lamanya. Kalau di Australia enak ya. Iya. Kalau kita beli barang anytime bisa dikembalikan. Ukuran enggak cocok, harga enggak cocok. Asal resipnya ada ini Sampai bisa 3 bulan. dikembalikan Sampai anytime. 3 bulan. Kecuali tanah dalam. Bisa juga, Pak. Semua bisa. Oke, lanjut. Yang kedua, yuk kita baca sama-sama yuk. Kita dengan suara yang keras, 2, 3. Agar suami dan istri dapat dengan baik mensinergikan perbedaan, sehingga perbedaan bukan menjadi sumber konflik, tetapi menjadi satu kekuatan di dalam pernikahan dan bisa bersatu hati serta sepakat dalam membangun rumah tangga dan keluarganya. Pasti Bapak Ibu sebagai gembala sering mengkonseling ya. Dan kami pun menemukan salah satu sumber masalah yang terbesar di dalam masalah keluarga adalah karena mereka kecewa dengan perbedaan-perbedaan yang ada dan tidak bisa mensinergikan perbedaan tersebut. Justru menganggap gua salah pilih. Kalau gue nikah dulu dengan mantan mungkin gak kayak begini Pak Pendeta. Ya, bisa saja seperti itu. Mereka lupa bahwa menikah dengan siapapun bukan berarti tidak ada masalah. Ya. Karena menikah dengan orang yang kita cintai bukan berarti tidak ada kesulitan. Tetapi bagaimana merajut cinta di tengah kesulitan itulah seni sebuah pernikahan. Mesra. Saya dulu kebenaran ini waktu baru menikah enggak ngerti Bapak Ibu. Saya berpikir nikah sama seorang wanita, cinta Tuhan, cantik, pinter. Kalau enggak pinter kan enggak bisa masuk UI kan. Apalagi saya pikir saya menikah hamba Tuhan dari I3, betul nggak? Kalau kita ke Batu ya Pak ya, shalom. Kayaknya tempat tuh malaikat gitu semua. Dia lupa menikah sama Jaliaman Sinaga, enak nogone Pak. Walaupun naganya itu kepalanya sudah dihancurin, tapi kadang-kadang buntutnya masih goyang-goyang dikit. Jadi artinya kami pun waktu itu belum mengerti kebenaran ini. Tapi setelah menikah, tahun demi tahun akhirnya kami belajar, iya benar. Ya. Karena apa? Siap mencintai. Harus siap terluka. Karena terluka adalah bagian dari cinta. Catat. Catat. Pelan-pelan, jangan terlalu semangat, ntar lu. Jangan langsung gaspol. Langsung, personaling langsung. Jadi siap mencintai. Harus siap terluka. Dan siap mengampuni. Dan siap jatuh cinta lagi kepada orang yang sama. Jangan orang berbeda, bahaya Bapak Ibu. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Next, kita lihat membangun sinergi. Apa latar belakangnya? Karena ada perbedaan apa yang perlu disinergikan. Next. Pernikahan itu adalah manajemen perbedaan. Yuk kita ngomong sama-sama 2, 3. Pernikahan adalah manajemen perbedaan. Pernikahan adalah manajemen perbedaan. Jadi jangan pernah berpikir nanti setelah seperti kami 38 tahun menikah pasti berubah. Enggak, tetap sama. Cuma kita lebih piawai untuk menyikapi perbedaan itu. Lebih bisa mensinergikan perbedaan itu. Sehingga kita mulai merasakan kekuatan dan keharmonisan di dalam pernikahan kita. Benar kan? Amin kan? Ya tetap ya dari dulu ya begitu terus gitu loh. Ya nggak berubah, paling berubah sedikit-sedikit begitu. Tapi kalau perbedaan ini kita tidak bisa sinergikan Bapak Ibu, maka kita yang ada cekcok. Kalau lagi pacaran? Kalau lagi pacaran cocok. Tapi kalau perbedaan ini kita bisa sinergikan Bapak Ibu, kita bisa cocok walaupun tidak sama. Ya. Kita bisa sehati walaupun berbeda. Nah Bapak Ibu, jadi pernikahan adalah manajemen perbedaan. Nah, jadi supaya lebih konkret, kami ini berdua ini beda benar. Istri saya itu, ini istilah saya ya, izinkan saya pakai istilah. Istri saya itu lahir di tanah Kanaan. Berlimpah-limpah susu dan madu. Saya lahir di padang gurun Pak. Iya ayah saya. Nangkap ya maksudnya ya. Ayah saya sejak TK sudah ayah diantar saya mobil. Pemimpin sebuah bank pemerintah ya. Usia TK dijemput mobil pribadi.
Saya seusia TK, boro-boro dijemput mobil, lihat mobil pun kagak pernah. Karena sampai hari ini desa kelahiran saya tidak ada di Google Bapak Ibu. Sampai hari ini tidak ada. Kaki Gunung Simbolon. Kaki Gunung Simbolon di Sumatera Utara. Nggak ada. Jadi artinya gaya orang tanah Kanaan sama gaya orang padang gurun totally different. Kayak langit dan bumi Bapak Ibu. Tapi nanti itu makanya penting. Visi itu yang membuat kami kuat sampai hari ini. Saya kasih contoh. Istri saya kalau minta uang sama papanya dulu, minta 500 dikasih cetiau Bapak Ibu. Iya, itu betul. Kalau sama saya nikah sama orang padang gurun, Minta 100.000 aja dikasihnya 50.000. Kan kalau di Batu kita kan belum allowance sebelum keluar gitu kan. Aduh itu pergumulan paling berat tuh dulu. Sampai korek-korek tas gitu keluarin uang. Itu Pak didikan Pak Octavianus Pak. Kita harus benar-benar beriman, nggak boleh ini. Nggak boleh minta, nggak boleh minta ke orang sama tua. Tuhan saja. Walaupun orang tua punya uang banyak, saya nggak pernah minta begitu. Saya ambil keputusan untuk jadi hamba Tuhan, saya harus berkata, Tuhan yang akan cukupkan kami. Dan ternyata Tuhan buktikan anak-anak kami diberkati oleh Tuhan. Gak usah takut, gak usah takut. Seperti itu, apapun. Membesarkan anak sebagai hamba Tuhan tidak gampang. Anak pertama kami ketika kami masukkan kuliah Pak, kami pinjam sama Pak Niko Pak uang. Untuk bisa masukin anak kami sekolah. Tapi apa yang kita lihat hari ini luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Ternyata anak-anak kita menjadi anak-anak orang yang beriman. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. haleluya. Jadi Next. tadi minta 100 dikasih cuma 50. Itu pergumulan paling berat Pak. Terlalu katanya Pak. Minta Dulu- sepatu sama orang tuanya dibeliin satu, dikasih 3 Bapak Ibu. Saya mau minta sepatu buat anak saya aja. Coba bilang Dedi nih sepatu, minta sepatu. Dia bilang, Saya Dad tanya, beli sepatu Dad. Sepatu yang lama mana? Masih bagus enggak usah. Karena di padang gurun punya cuma sepatu satu Bapak Ibu. Nah artinya contoh-contoh seperti itu Iya. gaya orang padang gurun. Sampai sekarang tetap berbeda. Hanya bagaimana kita tinggal mensinergikan. Kadang-kadang kita udah beli barang tuh ya udah pegang gini. Dia bilang enggak usah lah itu enggak usah katanya. Dalam hati saya aduh sedih juga loh tapi enggak apa-apa lah gitu. Nah itu sampai hari ini begitu. Bukan berarti tidak ada perjuangan. Karena pernikahan itu adalah perjuangan sampai akhir dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Kita beri sekali lagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Next. Next. Ya. Karena Tuhan itu menciptakan pria dan wanita itu berbeda. Bahan bakunya aja sudah beda Bapak Ibu. Ya. Tuhan menciptakan pria sengaja itu dari debu. Ya. Debu dan wanita dari tulang. Kalau debu sama tulang keras mana Bapak Ibu? Yakin? Kok ada yang kurang yakin? Jawablah sesuai dengan imanmu. Tulang sama debu keras mana? Keras tulang. Pasti tulang. Sekarang saya tanya ya. Jawab dengan jujur. Laki sama perempuan keras mana? Ayo. Kok cuman Bapak sendiri yang jawab? Ayo mana yang sayap kiri? Laki perempuan keras mana? Wah, ini kalau laki bilang perempuan, perempuan bilang laki, dosa Taman Eden kita bawa ke lembah pujian ini. Adam, apa yang kau perbuat? Apakah engkau makan buah Tuhan baik yang jahat itu? Perempuan itu Tuhan yang memberikan kepadaku. Tetapi saya percaya mulai hari ini kita tidak Terus udah silakan. gitu perempuan itu tanya ular. Ya. Ular enggak nyalain siapa karena dia sumber masalah. Tetapi mulai hari ini ayo kita sama-sama, laki-laki bukan perempuan, aku yang keras. Perempuan juga bukan suamiku yang keras. Ini loh, Tapi nogo, aku mesti yang ada keras. naganya, si naga ini loh. Jaliaman si naga ini yang mesti perlu diproses oleh Tuhan, aku yang keras. Boleh saya tanya, jujur ya, kapan terakhir bapak-bapak minta maaf sama istri? Enggak, saya bilang bukan berapa banyak, terakhir. Kapan terakhir minta maaf? Tadi. Loh, ono apa Pak kok njaluk? Oh gitu, bagus, diberkati Tuhan. Amin. Salah satu orang yang kelihatan yang paling cinta Tuhan, yang paling rohani, paling gampang minta maaf. Jadi kalau kita ini suami istri, walaupun kita gembala, ya, kelihatan yang paling gampang minta maaf. Coba kalau kita survei ya,
Kalau terjadi kan kadang-kadang terjadi perbedaan pendapat suami istri. Konflik. Konflik agak malas ngomong lah, agak sebel nih. Siapa yang lebih banyak, yang lebih sering mengawali percakapan? Jujur. Ayo. Ibu-ibu setuju? Ya. Ibu-ibu setuju? Oh, berarti kita berikan kemuliaan buat hamba-hamba Tuhan yang luar biasa di PPD Bali NTB. Iya. Berarti yang lebih rohani itu yang biasanya lebih dulu memulai pembicaraan ya. Jadi kalau kita dua-duanya rohani berarti saling mendahului. Nah itu yang benar. Jadi bahan Yang kedua, bakunya pun berbeda. Ya. maka kita juga punya peran yang berbeda. Walaupun secara esensinya pria dan wanita equal in being. But Ya. different in function. But different in function. Kita Sama. tidak ada perbedaan, sebenarnya ini tidak perlu ada gerakan feminisme. Karena kalau orang mengerti, laki-laki dan perempuan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tetapi yang membuat kita berbeda. Ya. Fungsinya yang berbeda, eksistensinya tidak berbeda. Dan kita bersyukur bapak-bapak, pria-pria bisa maksimal oleh karena ada wanita. Kan Yang- firman Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak baik laki-laki itu seorang diri. Tidak baik Jaliaman Sinaga seorang diri. Maka diberi seorang Marilinda Sumbaya. Pengamatan kami ya, kalau misalkan orang tua gitu, kalau misalkan sama-sama sudah sepuh, kalau istrinya si oma meninggal, enggak lama opa nyusul. Enggak lama. Itu kalau yang tua. Kalau yang muda biasanya, kalau istri dipanggil Tuhan biasanya diselesaikan dengan hikmat dalam tempo nikah lagi. Ya itu Alkitabiah, enggak apa-apa karena sudah meninggal kecuali kalau Karena belum. tidak Kenapa? baik ya. Tidak baik laki-laki itu seorang diri. Jadi kehadiran seorang wanita, konsepnya Tuhan adalah menjadikan pria lebih baik. Jadi saya ini bisa lebih baik karena ada seorang wanita yang namanya Marilinda Sumbayang. Coba ngomong. Coba, suami-suami coba lihat istrimu. Saya lebih baik hari ini karena engkau ada Tuhan berikan bagi saya. Suami istri. Mesra. Oke. Kalau sebelumnya kan Adam cuma disuruh kasih nama binatang-binatang. Tapi begitu ada Hawa. Dan Hawa harus menjadi penolong yang sepadan. Maka peran suami akan naik. Tapi kalau dia seperti kemarin dibilang perongrong, penodong, apalagi provokator. Ya, ada loh dalam Alkitab provokator. Namanya aja udah seru. Sebel. Ya, itu provokator itu, istri jadi provokator. Maka suami tidak akan lebih baik. Karena keberhasilan seorang pria sangat ditentukan oleh wanita di dalam hidupnya. Apakah dia menjadi penolong? Kalau dia menjadi penolong, pasti pria itu akan menjadi lebih baik. Jadi inilah yang Tuhan mau, peran yang berbeda. Suami menjadi kepala. Kepala bukan berarti semaunya sendiri. Kepala itu kan berarti artinya mengatur. Ya. Sama seperti kepala kita ini. Ya. Kepala ini kalau tidak ada kepala, tubuh kita ini tidak berfungsi Bapak Ibu. Kuping tidak ada masih boleh. Tapi kalau kepala sudah tidak ada, jadi artinya kepala itu adalah mengatur, memanage semua. Itu tanggung jawab seorang kepala. Dan juga sebagai seorang penanggung jawab, apapun yang terjadi dalam satu keluarga, tanggung jawab terakhir ada di pundak seorang suami. Yang merasa suami katakan yes. Ya, istri itu berperan sebagai 3P. Penolong, pendamping, dan juga penghibur. Aiser, penolong, pendamping, diambil dari tulang rusuk yang ada di samping. Bukan tulang kaki, bukan tulang kepala. Ya, untuk disanjung, kaki untuk diinjak. Dan juga Tuhan jadikan kita sebagai penghibur. Karena Tuhan mau wanita itu memberikan satu sukacita di dalam rumah tangganya. Kita menjadi penghibur. Jadi Dalam dia kamus seperti- umum bahasa Indonesia tidak ada laki-laki penghibur. Yang adalah wanita penghibur walaupun konotasinya sudah negatif. Tapi kalau dalam Tuhan bukan berarti anointing ini dicabut sama Tuhan. Hanya orientasinya dibenarkan sama Ya. Tuhan. Yang dihibur adalah suaminya dan anak-anaknya, bukan laki-laki lain. Oke, sampai di sini jelas ya bahwa dasarnya memang Tuhan ciptakan kita itu Kita berbeda. berbeda. Ya, jadi jangan sesali lagi kenapa lu nggak seperti
gini, kenapa lo nggak seperti, nah ini nggak ada lagi. Oke, lanjut. Next, kita lihat apa saja sih perbedaan yang ada, yang perlu disinergikan. Ini sebenarnya masih banyak, tapi kita harus mengerti paling tidak hal ini ya. Pertama adalah dari kehidupan kita, laki-laki itu sering memakai Logika. Ya. Makanya laki-laki kan sering, kalau laki-laki kan sering berkata, saya pikir. Nah, tapi wanita sering memakai perasaan ya. Saya rasa. kalau kita memaksa pada wanita untuk berpikir, bukan berarti wanita tidak bisa berpikir. Tetapi artinya dia lebih dikuasai oleh emosinya. Jadi kita tidak boleh katakan kepada wanita, coba pikir, susah. Sebaiknya kita juga sama suami, coba dirasa ya Pak, gimana ya, coba kamu rasakan deh. Gak bisa, dia gak bisa merasa. Uang belanja itu udah gak cukup loh, coba kamu rasain, gak Jadi dikasih. satu sore sepasang suami istri, suaminya lagi pulang ke rumah, istrinya dia lihat mukanya kurang sukacita. Dikatakan, halo sayang, ditanyakan. Sebagai suami yang baik ini disamperin, bukan cari anak, bukan cari si Dogi. Halo sayang, Ya. ada apa kok kelihatannya mukanya kok kurang sukacita hari ini? Enggak ada apa-apa. Nah, laki-laki kan nangkap enggak ada apa-apa. Pakai logika. Pakai logika kan? Enggak ada apa-apa. Karena enggak ada apa-apa dibilang ya ditinggal pergi lah. Enggak ada apa-apa. Tetapi pertanyaan ibu-ibu ketika tadi dibilang enggak ada apa-apa. Mukanya makin senyum atau makin cembetut? Nah kita kan bingung laki-laki tuh. Kita udah dibilang enggak apa-apa, syukur udah ditanya. Enggak apa-apa dibilang. Tapi kita bingung. Tapi karena dia sudah ikut seminar suami istri, dia itu dapat pencerahan, dia balik lagi. Ada apa sih sebenarnya sayang? Tetap kita wanita jawabnya apa? Semakin angin, enggak ada apa-apa. Karena apa? Kita tuh maksa suami kita pakai perasaan. Sedangkan saya memaksa saya pakai logika. Saya udah tanya, dia jawab, tidak ya sudah saya tinggal. Lu itu ya udah lihat orang nangis, udah lihat orang berkaca-kaca mata, lihat muka cemberut, pakai nanya lagi, pakai perasaan kayak sedikit. Nah, itu kita. Tapi suaminya ini cinta Tuhan. Orang yang cinta Tuhan selalu dapat pencerahan. Katakan amin. Tiba-tiba dia ngomong begini, ngomong-ngomong lu masih punya duit enggak? Nah, itu dia sumber masalahnya. Oh, dompetnya ibu-ibu, ingat kemarin bapak-bapak, salah satu yang dibutuhkan oleh wanita financial support. Jadi jangan lupa. Jadi jangan lupa. Sering-sering salah tanya. satu pertanyaan yang paling disukai oleh ibu-ibu, masih punya duit enggak? Nah, Langsung itu mukanya senyum. atret dia langsung. Langsung Oke. Nah kita nggak bisa terlalu banyak jelasin. Iya ini cara cepat aja. Laki-laki itu bisa melihat jauh ya. Kalau wanita melihat dekat makanya Iya. laki-laki bisa ini. Saya dulu ingat pemimpin saya Pak Oktav di Batu Malang nulis buku Bapak Ibu. Saya masih simpen itu dikasih bukunya. Menuju Indonesia Jaya tahun 2052. Nah pemimpin RI aja mungkin tidak mikirin 2052. Jauh banget Bapak Ibu, 2052. Iya. Tapi saking lihat jauhnya maka suami-suami kita susah lihat yang dekat ibu-ibu. Kadang-kadang istri orang jauh dia lihat, istrinya yang dekat dia lihat. Nggak ada di sini nggak ada, di luar sana banyak. Ya. Bertobat. Nah kalau wanita itu susah diajak lihat jauh. Makanya kalau kita bicara visi, wanita-wanita lu nabung sekarang aja susah katanya gitu kan. Gimana mau cukup? Nah seperti karena dia selalu lihat yang dekat dan melebar. Kalau Tapi, pria itu secara terkotak-kotak Bapak Ibu. Ya. Terkotak-kotak ini seperti kita kan banyak kantong nih. Kalau zaman dulu kan wanita kan pakai long dress gitu, enggak ada saku-saku, tapi dia punya tas. Handbag, nanti kalau pesta bungkus gitu kan. Ya. Masuk Jadi semuanya. ini pola pikir pria ibu-ibu. Iya. Jadi kenapa ini perlu kita jelasin ya? Karena pola pikir itu nanti urusan di kantor, urusan di rumah. Nanti di rumah juga dibedain. Pelayanan. Sedangkan wanita itu digabung semua seperti itu punya handbag. Istri saya biasanya bawa 2 handbag itu minimum. Ini satu ada mujizat ini hari ini. Biasanya 2, ada 1 ada gembolan. Saya bilang, dah apa aja lah pokoknya isinya itu. Dia mau supaya suaminya itu safe di jalan. Ada roti lah, ada minuman lah, ada inilah semua. Pokoknya kalau jalan itu wakehmen boho maneh wis. Nanti di situ Bapak Ibu dicampur semua. Dan itu terpengaruh dalam hidup kita. Contohnya, saya marah konflik dengan pasangan saya jam 7 pagi. Sampai jam 7 malam itu masih pasti dibawa. Beda sama laki-laki, oh itu udah pagi, sekarang udah berubah.
Makanya jam 10 malam, jam 11 malam dia bisa kena Jadi sakit mah. jam Kena 8 sakit mah. jam 8 malam bisa suami kadang-kadang emosi kan. Bisa marah di meja makan. Jam 8 malam nih. Jam 11 malam pindah ke kamar. Itu urusan di kamar makan itu kantong sini. Jadi urusan di kamar ini kantong sini, cepat pindah, cek. Jadi dia sudah lupa tadi marah-marah. Sementara ibu-ibu, bapak-bapak. Dibawa terus di tasnya. Bapak dengar nih baik-baik. Ibu-ibu itu di mana-mana pun. Baik orang Asia, orang Eropa, orang Afrika. Umumnya ibu-ibu itu wanita ahli sejarah. Ahli sejarah. Apa? Ingat peristiwa-peristiwa yang lama, ingat Bapak Ibu. Contohnya apa itu yang ada satu mau konseling sama pendeta itu gimana? Iya. 20 tahun lalu Pak Pendeta, kami baru diberkati. Suami saya itu marahin saya. Ngomongnya kayak Loh, begini. bingung suami saya. Suaminya bingung, loh 20 tahun Bian. Aku ngomong apa sampai bojoku. Kadang-kadang kita, betul ya Pak? 2 hari yang lalu aja sudah lupa, jangankan 2 jam. Kadang, kacamata saya tadi mana ya kacamata ini? Ini 20 tahun lalu, makanya saya katakan ahli sejarah. Jadi itu tadi, karena itu disimpan. Simpan semua. di bawah. Jadi masuk di kamar dia masih marah. Sehingga ketika suaminya mengajak hubungan intim, dia merasa masih terluka. Ditolak. Nah ini bisa menjadi sumber masalah di dalam pernikahan. Makanya kalau sebelum ada PR, harus diselesaikan dulu bapak-bapak. Ya jangan langsung bilang apa, ma sayang, langsung diselesaikan dulu kalau ada masalah. Aduh sorry tadi di meja makan, saya emosi tadi, aduh sorry ya. Udah. Masakanmu tadi enak loh, masakanmu tadi Iya. enak, tapi aduh saya emosi jadi. Iya. Selesaikan dengan baik. Kita mesti cepat Pak. Oke. Berikutnya. Soalnya nih sebenarnya banyak yang mau disampaikan tapi waktunya ya. Kalau pria itu nggak suka bicara ibu-ibu. Jadi jangan paksa suami kita banyak bicara. Dan kalau pria punya masalah dia berdiam diri, tidak mau ngomong. Kalau wanita banyak lagi ada masalah semakin. Justru karunia berkata-katanya keluar Bapak Ibu. Nah coba, itu kan iya. Itu perbedaan. Nah ini penting. Kalau wanita, ini penting. Kalau wanita itu dia terstimulasi bukan dengan melihat. Tapi dengan mendengar. Kalau pria Seperti melihat. kemarin Pak Arifin udah bilang. Makanya kekuatan laki-laki melihat, tapi kekuatan laki-laki juga kelemahan laki-laki. Kan tidak ada dalam Alkitab. Makanya tidak ada dalam Alkitab, wanita lihat pria mandi jatuh dalam dosa, tidak ada ayatnya. Yang ada adalah pria. Ya, Oke. istilahnya tuh pria, bisa baca Pak? Ya. Pria terstimulasi cepat naik dan cepat turun. Kalau wanita lambat naik, lambat turun. Iya. Jadi ini perlu bersinergi, perlu mengerti. Mungkin Anda punya masalah selama ini dalam hal ini dan Anda diemin aja. Maka ini bisa menjadi sumber masalah yang besar. Padahal itu sebenarnya kita punya solusi untuk hal itu. Karena apa? Ini satu lagi, kalau pria. Kalau pria, Kalau wanita kalau tuh punya wanita menopause. usia 50 bisa menopause. Tetapi kalau laki-laki menopause, play terus. Ini udah perbedaan. Jadi wanita-wanita juga harus mengerti 40 tahun dia harus prepare dirinya. Karena sebentar lagi 50 tahun masa menopause. Tapi bukan berarti tidak boleh melakukan hubungan sebagai suami istri. Tapi ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam hormonal mereka. Oke, lanjut. Next. Man on terus ya. Nah ada perbedaan foto karakter mungkin beberapa. Ini cepat aja kita sudah tahu semua, hanya untuk Iya. bagaimana secara sekilas saja. Next. Ini bagus contoh-contohnya kan ada contoh-contoh dalam Alkitab. Iya. Jadi gampang kita mengerti. Seperti yang merah itu ada contohnya itu seperti Rasul Paulus. Ya. Cepat ambil keputusan, makanya hampir separuh dari perjanjian baru terobos. Tapi dia juga punya kelemahan. Nah orang yang semakin dewasa di dalam Tuhan, kelemahan ini semakin berkurang. Itu dewasa dalam Tuhan. Bisa diminimalisir. Kesempurnaan. Ya semakin kesempurnaan. Jadi alangkah baiknya kalau orang yang punya sikap dominan, punya terobosan. Tapi orangnya tuh nggak ngebosi, orangnya tuh dekat dengan orang lain. Membangun satu relasi yang baik. Nah itu kan indahnya ya. Istri saya, nanti terus dulu. Next. Yang kedua, yang contohnya karakter intim. Nah intim ini Petrus. Ya. Salah satu kekuatannya itu membangun hubungan, makanya Petrus itu termasuk cukup jago berbicara, tetapi punya kelemahan. Dia yang berjanji, dia yang mengingkari. Jadi orang karakter intim ini cocok jadi marketing. Kalau di gereja itu cocok di usher.
Ya, jadi asar. Shalom Bapak Ibu, ya. Jadi misalkan orang hijau jangan ditaruh jadi asar Bapak Ibu, dia orangnya kaku. Apalagi orang intim, mukanya itu orang akunting kan mukanya agak kaku biasanya kan gitu kan. Orang yang ungu ya. Jadi ini Petrus. Jadi punya kekuatan tapi masing-masing tetap punya kelemahan. Dan biasanya kalau orang intim itu darah api ya. Iya, agak sedikit. Agak sedikit ini. Ya. Next kita lihat yang hijau itu Musa ya. Musa itu sabar. Orangnya sabar. Kalau nggak sabar. Kooperatif, suka damai. Coba Waduh. saya bayangkan Bapak Ibu, pergumulan Musa itu luar biasa. 40 tahun mimpin orang Israel, no one say thank you for him. Coba bisa ngebayang enggak? 40 tahun menggembalakan. Tidak ada yang bilang, Pak Pendeta terima kasih untuk pelayanannya. Tidak ada satu orang tidak ada yang ngomong terima kasih. Bahkan tidak diizinkan masuk tanah Kanaan. Tetapi sabar. Ya. Dia sabar selalu, itu Musa. Oke, dan terakhir itu adalah kita lihat Nuh. Karena dia sangat teliti untuk disuruh membangun sebuah bahtera ya. Jadi lebih kepada ungu itu cermat ya. Orangnya teliti banget. Kalau pegang pulpen aja tuh bisa, aduh beda banget ya dengan kita yang selebor begitu ya. Tapi kelemahannya dia juga cenderung perfeksionis dan lain sebagainya. Nah, apa ini di dalam pernikahan? Kita ambil aja merah dengan hijau. Ya, jadi antara orang dominan, sikap dominan dengan orang yang stabil. Pasangan suami istri itu biasanya terdiri antara dominan dengan stabil. Itu sebenarnya bagus. Karena saling melengkapi. Jadi kalau suami yang dominan dapat istri yang stabil itu masuknya gampang. Ya, karena perannya pas gitu ya. Suami yang harus jadi pemimpin, leader, istri yang ngikut gitu. Tapi kan gak semua pria itu dominan. Bisa sebaliknya. Wanita. Pria yang stabil, yang wanita yang dominan. Nah ini juga pelajaran buat anak-anak muda kita yang wanita-wanita sekarang. Saya juga mengajar ke anak-anak muda untuk bagaimana berpacaran begitu ya. Mereka banyak wanita-wanita sekarang stres karena mereka dominan. Dan dalam konsep dia mau cari suami yang lebih dominan lagi. Gak ketemu Bapak Ibu. Gak ketemu. Itu berarti nanti kalau jadi itu wah berat itu. Kalau punya anak itu baja Pak anaknya lahir Pak. Suami keras, istri keras, Waduh. anak super keras. Wah. Ya jadi orang yang dominan, wanita yang dominan harus siap menikah dengan pria yang cincai-cincai, yang stabil. Tapi satu poin kita harus ajar mereka. Kamu harus bisa tunduk kepada suamimu. Kamu bisa menghargai kepemimpinan, otoritas daripada suami. Kalau kamu bisa menghargai, walaupun kamu adalah dominan, kamu bisa menghargai suamimu, yuk jalan. Nah seperti itu. Nah begitu juga kita dalam pernikahan kita. Kalau saya sebagai wanita yang dominan, jangan tunjukkan kedominanan kita, tapi berikan tempat kepada suami yang menjadi kepala. Ya, apalagi dalam pengembalaan ya. Kita ini ibu gembala, berarti kan semua keputusan bukan di ibu gembala, keputusan di mana? Di bapak. Nah bapak saya itu, aduh dia stabil sama udah saya aja, enggak bisa. Jangan lakukan itu. Kalau pasangan Anda stabil dan Anda dominan, bagaimana Anda bisa bersinergi? Karena apa? Ingat suami yang stabil, kalau dapat istri yang stabil lagi, aduh itu gak bergerak. Bener gak bergerak. Nggak ada terobosan. Coba kalau tanya anaknya tanya, Ma mau makan di mana? Tanya papa. Pa makan di mana? Tanya mama. Akhirnya anaknya berdiri di taman, mending aku tanya rumput bergoyang. Nggak bisa, jadi kita harus wanita yang dominan. Ketika kita sadar suami kita itu stabil, kita harus bisa menundukkan diri untuk apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Ada batasan-batasan yang nggak boleh kita ambil. Gak boleh kita menguasai itu di dalam kehidupan kita. Supaya apa? Karena suami kita yang stabil butuh pendongkrak. Butuh pendongkrak. Dan itu adalah Anda yang memiliki karakter dominan. Itu mendongkrak. Tapi itu gak mesti kelihatan di depan orang. Itu peran aja dalam hidup kita. Yang kita sebagai wanita yang bijak, kita tahu apa yang harus kita katakan. Kita tahu apa yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Sehingga kita punya satu kekuatan, pokoknya yang penting saya bersinergi. Saya bersinergi, suami saya tanpa kekuatan dominan dari saya, dia gak akan bisa berdiri untuk menyatakan ini. Tapi orang lain gak perlu tahu, cuma kita berdua yang tahu. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu,
Yang mana yang hijau, yang mana yang kuning, yang mana yang ungu. Bapak Ibu bisa apa enggak pasangan masing-masing. Kalau saya merah Bapak Ibu, istri saya hijau. Jadi saling melengkapi. Jadi kalau hijau itu biasanya itu tidak mau menyenangkan semua orang. Karena itu Bapak Ibu, jadi kalau ini tidak kita sinergikan, misalnya kasih contoh. Jadi karena mau menyenangkan semua orang, kalau orang biasanya kalau minta pelayanan, minta sama ibu, semuanya oke. Semuanya jarang udah bisa ditolak. Kadang-kadang sampai 1 hari 3 jadwal Bapak Ibu, ayo. Kenapa? Lupa catat Bapak Ibu. Tadi sudah oke, lupa, padahal oke lagi. Nah itu orang hijau begitu Bapak Ibu. Tapi kalau orang merah beda. Orang merah kalau bilang enggak bisa, aduh maaf kali ini belum bisa. Nah tetapi bukan berarti yang merah lebih bagus ataupun yang hijau lebih bagus. Yang penting kita sinergikan, artinya apa? Mensinergikannya berarti kita perlu diskusi. Perlu kita musyawarah. Komunikasi. Sebelum mengambil satu keputusan. Ya. Katakan musyawarah. Musyawarah. Suami juga sebagai kepala perlu diskusi juga. Kenapa? Kita terlalu memikir jauh, kadang-kadang yang dekat kita tidak ini. Jadi ketika kita bermusyawarah, Ya. disitulah sinergi itu terjadi. Ya. Dan kekuatan itu akan mengalir dalam pelayanan, dalam kehidupan kita. Kita beri dulu kemuliaan bagi Tuhan. Next. Ya, Lanjut. kita lihat. Nah, ada perbedaan sistem nilai yang dibangun sejak kita masa kecil, di mana kita dibesarkan, di mana kita sekolah, di mana kita punya lingkungan, ya. Ya, jadi ada orang biasa jujur, ada biasa ya bohong-bohong dikit nggak apa-apa lah. Seperti gitu, ada yang tertib, ada yang sembrono, ada yang on time, ada yang jam karet, ada yang hemat, ada yang boros, itu sistem nilai. Next, kita lihat apalagi, nah ini penting. Ini jarang dibahas Bapak Ibu. Perbedaan family tree. Pohon keluarga. Pohon keluarga. Apa itu maksudnya pohon keluarga? Pohon keluarga bukan maksudnya mertua saya suka pohon mangga, suka pohon ini, bukan. Tapi artinya bagaimana generasi papa mertua saya, kemudian bagaimana dia bersaudara, kemudian bagaimana generasi di atasnya, ya orang tuanya, bagaimana lagi generasi satu level lagi di atasnya, itu biasanya itu tidak banyak berbeda dengan generasi-generasi berikutnya. Jadi saya ada seperti ini karena saya melihat papa dan mama saya. Papa mama saya ada karena melihat opung saya. Itu biasanya terjadi seperti gitu. Saya merupakan generasi yang ketiga menjadi orang percaya. Saya tidak pernah melihat papa saya pukul ibu saya. Maka saya pun tidak pernah pukul istri saya. Saya tidak pernah melihat bahwa artinya ibu saya disuruh pergi oleh papa saya. Dan saya pun tidak pernah menyuruh pergi, misalkan perbedaan pendapat ada apa, tidak. Kenapa? Saya melihat. Karena apa yang kita lihat dari orang tua kita, pernikahan orang tua kita adalah merupakan contoh bagi kita saat ini. Karena kita kan dulu enggak pernah dapat pelajaran keluarga. Betul enggak? Jadi bagaimana orang tua kita melihat, saya dulu waktu masih kecil saya bingung orang tua saya, kok malam-malam kok orang dua ini enggak tidur apa? Mereka cerita aja. Saya berpikir dulu apa sih yang diceritain. Terus nanti bangun pagi, loh saya bangun pagi sudah dengar lagi cerita lagi. Apa sih yang diceritain? Mungkin mereka diskusi anak pertama gini, kedua, ketiga, mungkin ya. Jadi artinya saya nangkep dari situ. Oh suami istri itu di tempat tidur tuh perlu sharing, cerita-cerita. Bapak Ibu kalau di tempat tidur sering cerita-cerita atau gimana Bapak Ibu? Atau langsung tidur. Laksanakan dengan hikmat dalam tempo sesingkat-singkat. Nah, pohon keluarga. Saya dibesarkan dengan keluarga, papa saya seorang pemimpin bank, ya, pemimpin yang orangnya mempercayakan. Jadi kita nggak usah dikasih detail, pokoknya ini tugas kamu bla 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 bla. Oke, yang penting laksanakan. Seperti gitu. Itu orang saya dibesarkan dengan keluarga gitu. Sementara Pak Jaliaman ini pohon keluarganya itu semua dibahas. Kecil-kecil dibahas. Segala sesuatu dibahas. Nanti ketemu pohon besar aja dibahas. Ketemu batu gede juga dibahas. Saya kaget gitu menikah sama dia. Karena buat saya itu aneh. Kalau buat saya itu nggak perlu yang kayak begitu. Yang penting lu hasilnya apa gitu loh. Karena orang tua saya itu dia orangnya demokrasi. Jadi dia tidak mau ambil keputusan, selalu ditanya sejak kecil. Ya, sejak kecil kami biasa diajak diskusi Bapak Ibu. Jadi kami itu 6 orang bersaudara kalau ketemu. Jadi ipar-ipar kami itu pada bingung. Saya heran loh, kalian itu kalau ketemu kok sampai bisa cerita jam 12 malam apa aja sih yang diceritain. Kami paling-paling cerita, sudah apa kabar, sudah makan belum? Ya sudah habis cerita.
Kenapa? Ya itu sejak kecil suka membahas Bapak Ibu. Jadi ada aja ceritanya. Bahkan sampai sekarang kami tinggal 3 orang bersaudara. Kalau telepon itu bisa 1 jam Bapak Ibu. Cerita macam-macam aja dari alfa sampai omega bisa cerita. Jadi satu saat Bapak Ibu. Dikat, Ini nggak penting, boleh. ini penting, Oh, ini. penting. Supaya jelas. Jadi satu saat kami rekreasi ke Gunung Salak Bapak Ibu. Ya. Di sana itu ada tempat permandian air panas. Kami sudah mandi-mandi, asik-asik gini, tiba-tiba abang saya nomor 4, tiba-tiba dia tanya, dek, ini batu besar di setengah sungai ini kira-kira dari mana ini ya? Istri saya ketawa dengarnya, batu besar aja dibahas buat apa? Ya itu tadi contohnya Bapak Ibu. Batu besar di tengah sungai dari mana? Ya mungkin ini dulu ada gempa lah bang, terus mengalir kemari saya jawab ya begitu. Itu contohnya. Saya Bapak bilang sama suami saya, untung kamu menikah ya dengan, bukan banggain ya, istilahnya saya bisa masuk UI, berarti saya bisa berpikir dengan cepat. Karena banyak kali pertanyaan yang aneh-aneh, kenapa ini begini, kenapa ini begini. Oh untung saya bisa jawab gitu, karena saya tahu secara IPA, karena saya kan kuliah di farmasi kan. Jadi saya bisa tahu begini. Jadi Itu salah satu ditanya terus sama dia. yang justru membuat sering bisa terjadi konflik ini Bapak Ibu. Ya. Perbedaan pohon Ini perbedaan pohon keluarga yang sering mungkin saya juga baru beberapa tahun ini mengerti. Dulu saya enggak ngerti. Ya. Saya biasa dimarahin oleh orang tua saya. Kalau saya salah, ya, saya biasa dimarahin. Ya laki-laki kan. Laki-laki. Istri saya tidak pernah dimarahin. Nah, karena punya latar belakang. Anak latar pertama papa mama saya itu ketika ulang tahun pertama Pak, belum punya adik, dirayakan seminggu kemudian meninggal. Jadi kehilangan anak perempuan. Kemudian ibu saya hamil lagi, anak Lahir pertama laki-laki. pria. Nah hamil anak kedua, lahirlah saya. Lahir anak perempuan. Dia merasa tuh anak yang meninggal itu. Sayang banget, tidak pernah dimarahin Bapak Ibu. Ya. Saya biasa dimarahin Bapak Ibu kalau salah. Nah orang yang biasa dimarahin menikah dengan orang yang tidak pernah dimarahin Bapak Ibu. Ngebayang enggak? Dan itu saya kan suara saya agak 2 oktav di atas normal. Saya merasa belum marah, sudah marah. Saya bingung selama bertahun-tahun, loh kenapa ya kok istri saya ngomong gini aja kok. Kok sudah nangis, sudah Bengawan Solo. Itu bertahun-tahun Bapak Ibu, saya enggak ngerti. Tapi setelah belajar pohon keluarga, jadi sekarang saya mulai belajar. Ya berkata dengan lebih lembut. Amin. Ya, kenapa anda biasa dimarahin Bapak? Pokoknya kalau ada yang kritik dia bisa langsung, bisa. Itu pohon keluarga. Jadi betapa pentingnya kita kalau memahami pohon keluarga tersebut Bapak Ibu. Kita bisa lebih menerima, memahami pasangan kita sebagaimana ada. Kenapa? Saya tidak bisa rubah dia, 38 tahun Bapak Ibu, Anda bisa rubah. Pohon keluarga. Tetapi ketika kita bisa memahami dan mengerti hal itu, kita bisa bersinergi, Betul. kita bisa cocok. Suami istri. Mesra. Oke lanjut. Nah bagaimana langkah mensinergikan perbedaan? Ini yang terpenting, Ini yang bagaimana paling penting. bisa mensinergikannya. Terus? Nomor 1 kita harus menyadari ya bahwa ada perbedaan. Ya. Ada perbedaan antara suami istri. Jadi tidak ada 2 pribadi yang persis sama. Bahkan anak kembar sekalipun tetap memiliki sidik jari yang berbeda. Dan perbedaan itu harus kita syukuri Bapak Ibu. Ya, perbedaan itu harus kita syukuri. Sebab kalau Adam menikah sama Hawa yang sama, dia tidak bisa maksimal. Justru memang berbeda. Jadi perbedaan itu pertama ada perbedaan, tetapi harus kita syukuri. Jadi setelah menyadari adanya perbedaan antara suami istri, maka yang berikutnya adalah yang kedua, kita sadar, oh iya ya saya beda. Nanti makin lama coba makin kenal pernikahan, pohon keluarga. Yang kalau mungkin Anda menikah dengan suku yang berbeda atau pas kembali ke kampungnya lihat di kampung tuh begini makanya suami saya kok begini. Nah itu kita lebih memahami pasangan kita. Nah yang kedua tuh menerima realita perbedaan ini. Itu Alkitabiah Bapak Ibu. Kita ingat Boas menikah sama Ruth, itu bangsa yang berbeda Bapak Ibu. Satu orang Ibrani, satu orang Moab. Dan lihat statementnya perbedaan bukan untuk dipertentangkan. Coba lihat tangan kita. Coba Bapak Ibu coba dikepal tangannya. Sakit gak? Apalagi ada batu akiknya, sakit Bapak Ibu. Ya, ada cincin. Kita buka. Perbedaan untuk disinergikan. Ketika pasangan suami istri mampu mensinergikan perbedaan yang ada, maka ini akan terimpartasi buat anak-anak kita. Mereka akan lihat, papa itu begini, mama itu begini. Tapi mereka luar biasa,
bisa mensinergikan perbedaan. Sehingga kalau kita udah sinergi ini kuat, tangannya bisa kuat nih berdoa nih. Tapi kalau gini sakit terus. Sakit terus, memang kamu itu ya. Nah jadi jangan sering ngomong, memang kamu itu begini ya, memang enggak. Walaupun kamu begitu saya akan begini. Untuk saya saling melengkapi. Ya. Jadi itulah kehadiran seorang istri bagi suami. Untuk bisa menjadikan pria lebih baik. Perbedaan yuk kita baca sama-sama yuk kata statement ini 2, 3. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk disinergikan. Oke, Ya. berikut. Yang ketiga, kita baca yuk sama-sama yuk. 2, 3. Mengusahakan dan menemukan adanya middle ground sehingga bisa saling melengkapi. melengkapi. Titik temu kita di mana? Kalau kita ngotot tetap begini, yang satu tetap ngotot begini, yang satu tetap mau investasi, yang satu bilang tidak. Itu kita bisa konflik. Yang satu bilang ayo pergi terima pelayanan, yang satu bilang jangan. Wah itu konflik terus itu. Ya, yang satu bilang studi lagi, yang satu bilang tidak. Ini kan selalu ada perbedaan-perbedaan di dalam pernikahan kita. Tapi kita harus cari middle ground. Jadi kita baca yang bawah, di bawahnya sama-sama yuk. 2, 3. Bila suami istri masing-masing mempertahankan perbedaan dan merasa dirinya tidak perlu berubah, tetapi pasangannya yang perlu berubah dan tidak berusaha menemukan adanya titik temu atau middle ground, mereka sedang berada di ambang apa? Keretakan. Jadi harus ada titik temu. Secara praktisnya Bapak Ibu ada hal-hal yang kita bisa lakukan, kita enjoy bersama-sama berdua. Ya, jadi kami bersyukur Bapak Ibu, kami kalau tidak ada jadwal khotbah minggu pun kami duet kalau tidak ada jadwal. Ya. Tapi ini tidak kami temukan di awal pernikahan kami dan kami tidak pernah juga mimpi kita itu pelayanan bisa duet itu tidak pernah mimpi. Tapi Tuhan tuntun step by step. Jadi artinya bagi kami saat ini kalau melayani berdua itu sesuatu yang menyenangkan gitu. Tapi kan tidak semua suami istri bisa seperti itu. Tetapi artinya ada hal-hal yang dikerjakan oleh suami istri, dua-duanya merasa enjoy begitu. Nah di samping itu kami berdua itu senang bercocok tanam. Jadi kami di rumah itu walaupun pekarangannya kecil, tapi itu penuh dengan bunga-bunga semua Bapak Ibu. Istri saya senang tanam kembang, saya pun senang tanam kembang. Jadi itu waktu COVID kemarin, kita kan gak kemana-mana, pokoknya nanam kembang, terus nanam kembang. Jadi ketika kita tanam kembang dan lihat, di depan rumah kami ada pohon ara. Bapak Ibu kalau mampir ke Sentur, lagi panen, mari mau mencicipin buah ara, lebat sekali Bapak Ibu. Satu saya kasih Pak Niko, di Pak Niko juga sudah tumbuh lebat juga. Dari tanah sampai ke atas penuh dengan buah-buah, buah ara. Wah begitu lihat, luar biasa ini pohon begini ya. Yang pohon Alkitabiah ini, Alkitab ini merah-merah. Jadi kita happy Bapak Ibu ketika kita menanam itu dan melihat pertumbuhan itu. Jadi coba cari Bapak Ibu titik temu di mana Bapak Ibu berdua sama-sama melakukan satu pekerjaan yang dua-duanya enjoy. Jangan nanti satu enjoy, satu menderita. Ya. Tapi kalau dua-dua enjoy Bapak Ibu. Harus ada keseimbangan juga Bapak Ibu. Tubuh kita ini perlu keseimbangan. Katakan amin. Kita pelayanan itu capek loh, apalagi doa pelepasan itu capek. Wah, betul. Capek banget. Konseling orang itu juga capek. Ya, lebih enak kasih seminar, betul nggak? Makanya kami itu berjuang dari mulai masuk di GBI, panggilan kami adalah keluarga. Kami masih ingat khotbah, kita bikin couple community. Pengkhotbah pertama Pak Timotius dan Ibu. Di Christmas couple waktu itu, kami baru masuk di GBI. Jadi memang kami itu panggilannya keluarga. Untuk menyadarkan para hamba Tuhan betapa pentingnya pelayanan keluarga itu gak gampang. Saya gak tahu apa ini yang perlu diterobos. Kalau kita ngomong iya Bu perlu, tapi begitu mau diadakan sulit banget begitu. Padahal kalau keluarga Bapak Ibu di jemaat Bapak Ibu keluarganya sehat, maka gerejanya akan diberkati. Amin. Karena apa? Keluarga itu adalah inti masyarakat. Kalau intinya sehat, maka kelompok yang lebih besar sehat. Kalau keluarga sehat, gereja sehat. Keluarga sehat, bangsa dan negara ini sehat. Itulah yang kita dengar semalam pemaparan. Bagaimana salah satu iblis ingin menghancurkan legalitas keluarga dan yang paling prinsip saat ini LGBT. Supaya tidak ada lagi identitas keluarga di muka bumi ini. Jadi kami ini sekarang pelayanan kami pun agak mundur. Kami melayani anak-anak muda.
Ternyata dengar Bapak Ibu, ada konsep di dalam diri mereka, menikah itu pilihan. Menurut Bapak Ibu apa? Pilihankah menikah? No. Menikah itu adalah melaksanakan Mandat Allah. Mandat Allah. Ajarkan ini. Mereka bilang, aku apalagi pacar saya Bu sebelumnya posesif Bu. Saya diatur-atur, kamu lagi gimana. Pas putus enjoy banget. Rasanya cukup lah, gak usah pacaran lagi. Begitu kami hari Senin, makanya kami juga jatuh sakit. Senin kami full melayani anak muda hari libur itu. Dan mereka bilang, selama ini kami berpikir, gak usah menikah. Cukup kami enjoy dengan hasil kami. Kami kerja. Ini pelayanan yang perlu ditingkatkan. Karena salah satu strategi iblis ingin menghancurkan keluarga dari muka bumi ini. Karena apa? Penginjilan harus berjalan melalui keluarga demi keluarga. Karena untuk penyelamatan di muka bumi ini Tuhan memanggil satu keluarga, dari satu keluarga kepada keluarga sampai satu bangsa. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oke. Yes, yang keempat. Ya, sudah. Terus Ini lanjut, sama, sudah. nomor 4. Nah ini penting. Nah ini penting nih. Kalau kita mensinergikan perbedaan artinya kita harus belajar apa? Memiliki visi pernikahan. Amos 3:3 berkata, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Jadi visi pernikahan itu penting Bapak Ibu. Betul. Kami terus terang menikah karena visi yang ditentukan oleh Tuhan. Kami punya visi yang sama. Istri saya punya special friend. Saya apalagi. Kita sama-sama punya teman. Tetapi Karena visi kita yang berbeda. Terindah dalamku telah aku tinggalkan, terkasih dalamku telah aku lepaskan. Wah berat Pak Bapak itu. Saya pulang ke Batu waktu itu, mutusin pacar karena satu panggilan. Pulang Pak, sakit 1 minggu Pak. Pak Hes saksinya. 1 minggu saya sakit Bapak. Visi keluarga kita ialah untuk membangun kerajaan Allah, bukan untuk mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Bukan mempunyai rumah sekian, nanti kalau sudah nikah sekian tahun harus punya rumah kita. No, kami tidak pernah punya itu. Jadi ketika anak kami yang kedua memutuskan untuk ada di dunia entertain. Dia didoain sama Pak Arifin. Karena anak kami adalah peserta salah satu Miss Indonesia tahun 2009. Dan Pak Arifin bilang ini jalan kamu Cak, licin. Betul, sejak itu kita terus ingatkan dia. Ya bahwa jalan dia itu licin yang ada depan. Ketika dia main film, dia selalu bilang, "Mah, saya barusan diminta main film dengan papan atas. Tapi saya cancel, mah nggak jadi." Loh kenapa? Nah saya disuruh jadi selingkuhan. Papa mama tiap kali seminar untuk bilang tidak ada selingkuh. Walaupun saya dibayar mahal, mah, tapi saya nggak mau. Itu ya kita beri kemuliaan Tuhan. Itu anak yang nangkep karena papa mamanya punya visi. Kita harus punya visi. Visi hidup kita ini bukan untuk mencari kaya. Tapi untuk membangun kerajaan Allah. Dan ketika dia sedang syuting, itu kalau hari Jumat mereka bilang sholat kok. Saya kalau hari Minggu juga saya sorry saya ke gereja dulu dia bilang. Jadi walaupun jam syuting, aduh saya enggak bisa datang pagi, saya harus ibadah dulu ke gereja. Jadi kenapa? Iya karena kita kasih visi yang jelas, bukan untuk cari uang. Tetapi awalnya kami tidak setuju dia menjadi ini, anak pendeta kok jadi artis. Aduh rasanya enggak cocok Bapak Ibu. Tetapi setelah Tuhan tuntun, akhirnya sekarang beberapa waktu yang lalu baru kami mengerti. Apalagi setelah dia dipanggil menjadi seorang ibu gembala, ketika di postingannya Bapak Ibu. Kalau saya khotbah Bapak Ibu, 500 orang yang dengar itu sudah banyak. Kalau dia sekali posting, puluhan ribu orang yang dengar. Nah, saya baru ngerti, ternyata ada maksud Tuhan. Bahkan ketika mereka itu bukan hanya yang anak-anak orang Kristen, tapi bukan orang non-Kristen juga banyak. Waduh, saya bukan orang Kristen, tapi saya senang mendengar sharing-sharing yang kakak Aca berbuat. Wah, itu menyentuh hati Bapak Ibu. Saya baru ngerti, baru ngerti Gunung A itu art. Ya, itu perlu ada orang-orang yang sungguh cinta akan Tuhan. Tapi betul-betul kalau bukan panggilan jangan, karena itu seperti yang Pak Arifin bilang itu jalan sangat-sangat licin Bapak Ibu. Jadi artinya visi, mari. Karena Amsal 29 ayat 18 waktu kita udah mau selesai, kita baca sama-sama yuk 2, 3. Bila tidak ada wahyu menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Jadi Bapak Ibu yang sudah punya visi puji Tuhan. Update visi Anda terus, tapi yang belum, yuk pikirkan.
nanti kita ada acara untuk drawing vision. Kita akan tulis visi kita. Kita bawa pulang dari leader marriage camp ini. Apa visi pernikahan kita? Visi pernikahan kami pajang di rumah. Sehingga anak-anak bisa tahu. Dia ada di keluarga yang mana. Perahu yang mana. Mau berlayar kemana perahu papa mama saya. Mereka tahu. Supaya suatu saat ketika mereka menikah dia tahu juga. Untuk mencari orang yang siap jadi punya nakoda yang benar. Jangan asal menikah. Kamu mau dibawa kemana? Rata-rata kalau kita tanya mau dibawa kemana setelah menikah. Ya pulang ke rumah lah Pak. Lo bukan itu. Visi ke depan apa yang harus kita lakukan. Ya next. Yang kelima. Yang Jadi terakhir. tolong siapkan Bapak Ibu ya, nanti Bapak Ibu diminta untuk menulis visi pernikahannya. Dan nanti kami minta itu nanti dipajang di rumah. Jangan sampai lupa sebab itu sesuatu yang penting dan juga kita sosialisasikan bagi anak-anak kita. Yang terakhir di dalam hukum pernikahan itu love and respect. Mengasihi. Dan tunduk, menghormati seperti itu. Jadi ternyata saya walaupun istri memang tunduk pada suami, saya harus punya love juga. Saya dasarnya harus love. Begitu juga suami, walaupun dia mengasihi, dia juga harus respect. Ya, harus respect, saling menghargai. Love and respect itu harus mewarnai rumah kehidupan kita. Ya, seperti bahasa, apa kemarin Pak Arifin bilang bahasa love. L. Leader marriage camp. Ya, itu. Love, mercy, and charis. Ya. Jadi kita harus ada bahasa di rumah ini bahasa apa? Jangan sampai anak-anak dengarnya tuh bahasa yang gak pantas didengar. Di rumah tangga kita. Oke, next kita selesaikan. Apa manfaatnya dengan cepat saja? Yang pertama tentunya kalau kita bisa mensinergikan satu perbedaan. Kita memiliki satu visi misi yang sama. Kita satu tujuan. Satu goal. Kalau kita satu tujuan itu gampang untuk memplanning apapun ya di dalam kehidupan kita. Untuk ngajak bareng bertumbuh bersama. Karena anggota keluarga itu harus bertumbuh. Kalau suami bertumbuh, istri bertumbuh, maka ketemunya di atas seperti segitiga itu gampang. Kalau anak-anak kita bertumbuh dalam Tuhan, kita ngaturnya gampang. Poinnya yang penting adalah ajarlah anakmu untuk mencintai firman Tuhan. Karena sekarang ini banyak keluarga-keluarga lupa ngajar anaknya firman Tuhan. Ya. Dengan apakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya bersih? Menjaganya sesuai dengan apa? Firman. Firman. Seberapa banyak kita kasih makan anak kita firman? Cukup di sekolah minggu. Hanya 2 jam dari 7 kali 24 jam. No. Perlu ada mesbah keluarga. Perlu ada pelajaran Bible study di rumah kita masing-masing. Perlu kita mengajar anak-anak kita mencintai firman Tuhan. Next, yang kedua. Meminimalisir konflik. Tentunya kalau kita bersinergi konflik semakin sedikit. Dan ketiga. Menjadi teladan dan berkat bagi keluarga dan sesama. Artinya ketika kita memiliki satu visi, artinya kita bisa sehati Bapak Ibu. Itu menjadi berkat. Khotbah yang paling bagus, khotbah yang paling powerful, itulah yang memberikan dampak keteladanan Bapak Ibu. Bukan oleh karena homiletikanya bagus, walaupun itu memang perlu. Tetapi menjadi teladan berkat bagi banyak orang. Dan terindah lagi, kalau kita sehati satu visi, kita sepakat Bapak Ibu. Wow. Ada janji Tuhan, apapun doa kita, whatever you pray, our Father in heaven will answer. Wow, saya sangat suka. Tapi sepakat, memang tidak gampang untuk sehati ini. Sumponeo, sepakat. Berbeda, tetapi kita sehati. Dan ketika kita sepakat, apapun doa kita, Bapa di sorga akan memberikan yang terindah bagi kita. Jadi Bapak Ibu, khususnya buat wanita ya, jangan ada penolakan di dalam hati. Ada wanita begitu. Kelihatannya iya sama suami, tapi dia menolak dalam hati. Sehingga kelihatan itu suami istri gak sepakat. Dan anak-anak paling paham itu. Paling paham, apalagi kita sendiri kadang-kadang memecah belah kita. Mama sih sebenarnya setuju dengan apa yang kamu mau. Tapi papamu itu, taulah dia kan, bagaimana dia. Jangan, kita sendiri seorang ibu banyak sekali memecah keluarganya sendiri. Kita harus bisa menundukkan diri di bawah suami. Kalau suami sudah berkata demikian, ego kita matikan. Kenapa?
pernikahan itu sebenarnya Tuhan mau kita mematikan ego kita kok. Kalau saya cerita sama anak-anak muda kemarin, kalau egois gak usah nikah lah. Betul? Kalau egois gak usah nikah. Kita juga gini diingetin, sejauh mana kenapa? Sejauh mana kita bertumbuh di dalam Tuhan sebenarnya itu memproses keegoan kita. Kalau kita semakin dekat sama Tuhan, kita ini berkata aku gak ada apa-apanya. Kalau suami mau ngomong apa, iyalah gampang lah Beb. Ayolah kita jalan yuk. Yuk saya ikut kamu. Tanpa ada penolakan sedikit pun dalam hatimu. Karena ketika seorang istri ada sedikit aja celah untuk berkata, apa sih suami saya dikit-dikit gini, apa sih suami saya maunya begini. Dia gak ngerti saya. Nah ini bahaya. Ini yang termasuk yang Bapak rubah-rubah kecil kemarin. Ya, membuat suami istri tidak bersinergi. Oke. Yang terakhir. Dapat bersinergi ini yang kita dalam rindukan. pelayanan. Ini yang kita sangat Yuk kita baca sama-sama yuk. 2, 3. Dapat bersinergi dalam pelayanan bersama-sama keluarga. Ya. Saya sangat senang ada kesaksian hamba Tuhan. Suami istri melayani sama-sama. Anak-anak mereka juga ada yang pemain musik, ada yang singer. Waduh luar biasa Bapak Ibu. Ya. Jadi artinya apa? Kita bersama-sama. Walaupun mungkin tidak secara dalam satu lembaga yang sama. Tetapi kita bisa bersinergi, dapat melayani dalam pelayanan bersama-sama. Itu sesuatu yang sangat indah. Ya. Kenapa? Dalam Yohanes, 1 Yohanes berapa itu? Bagi kami tidak ada yang lebih indah daripada melihat sukacita yang lebih besar daripada melihat anak-anak kita jasmani, anak-anak rohani hidup di dalam kebenaran. Betul Bapak Ibu? Coba anak kita diberkati secara materi kalau hidupnya tidak benar. Kita pasti bergumul. Tapi kalau mereka itu hidup di dalam kebenaran, semua cinta Tuhan, apalagi mereka bisa melayani Tuhan. Saya percaya ini sesuatu berkat yang terindah yang Tuhan beri. Amin. Suami istri. Mesra. Suami istri. Mari Bapak Ibu kami undang kita bangkit berdiri. Boleh saya undang WL maju ke depan? Bolehkah suami istri kita bergandeng tangan bersama-sama? Mari silakan yang pemain musik. Di dalam camp ini Tuhan kembali mengingatkan kita betapa Tuhan sayang sama kita. Dia mau kita semakin bersinergi di dalam membangun satu hubungan sebagai suami istri. Berapa tahun pun kita menikah, perbedaan tetap ada Bapak Ibu. Dan kita tidak bisa merubah pasangan kita. Tetapi yang bisa kita rubah ialah respon kita terhadap pasangan kita. Di saat kita terus mempertentangkan perbedaan demi perbedaan, maka kita akan mengalami satu konflik di dalam pernikahan kita. Tetapi di saat kita bisa mensinergikan perbedaan, maka perbedaan itu merupakan satu kekuatan yang Tuhan bisa pakai untuk memberkati banyak jiwa-jiwa, banyak orang di dalam pelayanan kita masing-masing. Haleluya. Keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
merusak sinergi antara suami istri. Salah satunya adalah luka yang belum dipulihkan. Kalau ada di antara para wanita di tempat ini yang masih merasa ada luka yang belum pulih terhadap pasangannya, masih ada kekecewaan terhadap pasangannya. Sebagai istri ada mungkin kekecewaan yang ada dalam hatimu terhadap suamimu. Hari ini Tuhan ingatkan, mari pulih di dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami para istri kalau mungkin kami kurang memberi support system bagi suami kami. Ampuni kami Tuhan kalau mungkin para istri lebih merasa lebih pintar daripada suaminya. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini mungkin ada kekecewaan yang terus kami bawa pada hari ini. Tetapi hari ini kami mau berkata, hari ini kami dipulihkan oleh Tuhan. Dan kami berdoa Engkau membalut luka di setiap kami. Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kami dapat bersinergi dengan pasangan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam perjalanan pernikahan kita bisa terjadi hati terluka. Baik suami, baik dari istri. Karena itu mari kita saling merendahkan diri di hadapan Tuhan. Firman Tuhan berkata orang yang merendahkan diri akan ditinggikan sama Tuhan. Amin. Tetapi orang yang meninggikan diri akan direndahkan sama Tuhan. Amin. Karena itu dalam perjalanan hidup kita yang terjadi mungkin kita sebagai suami tanpa kita sadar. Mungkin kata-kata kita, sikap kita bisa menyakitkan hati pasangan kita. Karena itu bolehkah saya minta bisikkan di telinga istrimu, suami-suami. Katakan aku minta maaf. Aku masih banyak kekurangan. Tapi aku bertekad menjadi suami yang lebih baik lagi. Ya Tuhan. Mari bisikkan di telinga istrimu dengan lembut. Kata-kata minta maaf, minta ampun. Dan kita bertekad jadi suami yang lebih baik. Mari bisikkan di telinga istrimu dengan lembut. Oh, terima kasih. Mari para wanita, izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Izinkan Roh Kudus membalut luka dalam hatimu. Amin. Dan berkata, Tuhan terima kasih Engkau sudah pulihkan aku hari ini. Dan hari ini katakan kepada suamimu, aku mengampuni engkau. Dan maafkan aku juga, aku belum menjadi istri yang baik. Maafkan aku belum menjadi ibu yang baik. Tapi aku berjanji, aku akan menjadi ibu yang lebih baik. Aku akan menjadi istri yang lebih baik. Aku akan memberi support engkau di dalam pelayananmu. Mari katakan kepada suami. Makasih Yesus. Oh haleluya. Mari Tuhan Engkau menjamah setiap hamba-hambamu yang ada di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan Yesus biarlah kiranya Engkau yang memberkati, Engkau yang memulihkan hati yang terluka, hati yang kecewa dibalut di dalam nama Yesus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus hari ini terjadi sesuatu lawatan Tuhan. Amin. Kami berdoa ya Tuhan Yesus ketika hati kami sebagai suami, sebagai istri disembuhkan, diberikan kesegaran, diberikan kekuatan oleh Tuhan. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus anggur yang baru Tuhan akan berikan bagi Amin. kami. Dalam nama Yesus. Anggur yang manis, yang lebih manis dari hari-hari sebelumnya Tuhan akan berikan bagi pernikahan kami. Amin. Kami percaya Tuhan ketika kami diberkati, ketika kami dilawat oleh Tuhan, ketika kami disembuhkan oleh Tuhan, maka itu bukan hanya buat kami, tapi buat keluarga kami dan juga buat pelayanan kami akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih, ikat kami terus dengan kasih ilahi itu Tuhan. Ikat kami terus dengan kasih ilahi itu yang walaupun kami sering mengecewakan, tetapi kami percaya anugerah Tuhan selalu turun buat kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama Bapa di sorga. Dalam nama Yesus yang diberkati sama-sama katakan. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Suami istri. Mesra. Mesra. Suami istri. Silakan duduk.